Nggak usah dipersilakan, memang udah di atas. Dipersilakan, nggak usah, nggak disuruh ya berenang. Mereka jelek, mereka dalam jelek, jelek mereka dalam. Luar perbaiki mereka dalam jelek ini, capek. Udah bahkan di kipasannya, masjid pakai AC udah nggak mau deh kipasannya. Di tromol kemanain? Bulan depan ganti nih. Pertama bagian sini nih, pakai AC nih, bagian sini. Ini kipasannya nggak usah nih. Kipasannya boleh nyolong. Kipasannya bacanya Yasin lagi. Copotin mau-mauin jual sama di pasar Gembrong. Beli AC, nggak pantas kipasannya. AC sini 2 biji. Setrum gimana mahal? Nyolong goblok. Yang jadi orang Islam nggak minta nyolong. Karena kita nggak minta nyolong, kecolongan akhirnya. Betul nggak? Maling. Kurang penuh dalamnya, kurang penuh di luar banyak banget orang mau ngapain? Berbanding masuk ini mesti ke depan, belakang masih bisa 30 orang lagi yang renggang ini. Orang pelit demen renggang, maling demen renggang. Biasanya mari waktu rapet, iya dirapetin buat bikin renggang. Jadi yang ngerapetin sama yang bikin renggang itu kerjasama. Paham ya? Ada kerjasama, sama Iman Nurdin, kerjasama sama orang-orang yang tersentuh. Allah maling-maling. Musuh Allah Ta'ala, musuh agama di setiap keadaan ada. Nama juga maulid ya. Ada yang membantu ikhlas, ada yang ngegerutu nggak ngasih aja. Jadi itu orang doa. Majulan nih. Tumpen seragamnya belang-belang nih. Seragam putih biasanya hasil dari orang mati ngasih amal. Masih ada nggak orang mati suka ngasih amal? Ada nggak? Ada orang mati, bajunya dikasihin kita, picinya dikasihin kita, sejadahnya dikasih kita, kain kematian dikasih kita. Ada nggak? Masih ada nggak yang begitu? Kenapa dikasih? Orang keluarganya nggak kenal alibata, keluarganya nggak berbuat amal soleh. Ya, ini mayit jarang amal soleh. Udah kasih aja, kalau gue mati kasihin, atau keluarganya yang ngasihin. Si mayit nggak mau. Kata orang tua anak, kalau ada orang mati keluarin harta, diniatin pahalanya buat siapa? Buat yang mati itu. Kalau yang mati itu bisa hidup lagi, dia nggak rebok tuh duitnya dibagi-bagiin orang. Ada orang tua aneh. Dari pelitnya si mayit. Agama kan suruh seperti itu. Tapi orang pelit nih takut dicerca sama agama. Di waktu dia mati dia bagiin orang duit. Sementara waktu dia punya duit nggak pernah bagi-bagiin orang. Paham teman-teman? Bahas sholat dalam gedein dikit, jelek nih sholat. Bayar setengah kali ini. Kalau mau dalam gedein dikit, kasih tahu. Ngomong yang sekitar goblok, kasih tahu kita ini congek. Gembel. Iya. Nah ini cakep dari tadi, goblok. Goblok. Ini ngomong sia-sia. Panitia kurang 35 juta lagi siapin, hah? Bukan mahal, emang nggak mau diundang. Gue nggak pandang mu'alim nasri, nggak pandang keluarga Imam Nasri, nggak pandang panitia, nggak pandang warga yang masih Tuhan berikan perhatian khusus kepada maulid dalam acara sebesar ini, nggak bakalan mau datang. Agak ngapain? Gaji 2,5 juta. Iya, dikit kita berapa duit nih? Perempuan banyak ongkrong di panjang jalan, yang belanja dan ngobrol. Nggak punya tempat, seharusnya kasih tenda jalan raya itu, tutup jalanan, tutup setahun sekali, siapa nggak ngomel, ada yang ngomel keroyok, butukin, goblok lu pada, udah ditutup acara seminggu sebelumnya, lapor ke RT RW lurah, kasih tahu RT RW lurah, kasih tahu polsek, kami akan mengadakan peringatan maulid dengan jumlah besar yang datang, karenanya kami mohon bantuan untuk menutup ya, jangan diizinkan. Pemberitahuan gak usah minta izin. Pemerintah tutup, kasih kesian ibu-ibu kena perawan. Tutup nih, taruh deh 100 meter deh. Apa nih, tenda ya? Tenda, cari yang punya tenda, sama jariah dong. 25 meter. Tuh, 4 orang beres gak? Beres, goblok amat jadi orang. Iya, jangan minta duit tapi yang punya tenda. Mohon amalnya dong. Dikasih. Kemudian yang
ya bagi duit sekarang 10.000, rokok sebungkus berempat, kopi segelas berdua. Itu manusiawi. Adanya agama membentuk hati kita manusiawi. Kalau agama hanya najis, buat apa? Dari dulu agama udah ada. Kemunduran semakin nyata, goblok. Dari dulu agama udah ada. Emang lu baru jadi orang Islam? Lu baru? Ya. Capek jadi orang Islam. Gembel jalan terus, bodoh jalan terus, ribut jalan terus, cakur jalan terus. Satu sama lain hasad iri dengki, najis. Pengen jadi orang kafir, nggak hasad iri dengki. Ayo hasad iri dengki lu. Jadi kalau lu kan lu nggak bener. Hati somo naon dengan semua ya. Karena waktu nggak memungkinkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dibahas J, kurang 25 lagi J. Kau bacok J lo. Tuh, lurahnya ada, lurah itu ada. Kalau nggak bakal datang, belum pemilihan. Ya, lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para hadirin yang masih berkenan hadir di tempat yang mulia ini, peringatan Maulid di Masjid apa ini? Masjid Sendok. Main masri paling dendam kalau di masjid ini. Ji apa Ji Maulid di Masjid Sendok? Anjing lu. Lu bikin masjid bukan bikin centong. Kita marah gitu tuh. Sakit hati, anjing dulu ya. Mau bikin masjid pakai ibadah juga Masjid Sendok. Itu dari Habib ngomong, Ji, Habib kirim salam, Ji. Kapan tuh acara Masjid Sendok? Ngasih dia, masih ada aja Habib yang begitu. Ringkes deh. Berapa orang lagi nih? Berapa orang lagi yang belum nih? Yang belum ceramah berapa orang lagi nih? 3, 4. 10 orang lagi, udah bisa bubar ya udah. Manfaat dengerin Habib lain. Coba perempuan kasih tenda. Menahun ini aneh pelajarin, kenapa dia perempuan di luar? Oh, baru tadi kebayang, oh kesian karena nggak ada tenda. Jangan hormati laki-laki dengan meniadakan atau mengabaikan perempuan. Nggak jadi Anda tanpa emak. Betul nggak begitu? Memang kayaknya. Coba tahun depan deh niatin deh. Bikin 100 meter dah, 2 kali ukuran masjid. Penuh itu. Ada yang datang, bukan buat maulid. Asal dandan aja kayak bibir merah. Orang kita yang tahu perempuan kita yang cakepnya cuma malam doang. Kalau siang kayak gilingan padi. Kalau siang kayak gilingan padi, nggak ada ngepas. Ya, putih di muka, lehernya diem. Lompatan jadi sangka deh, orang biasa minum lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalamu ala rasulillah, anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, anda lagi ngapa nih? Lagi datang kandung ya, ada lambung. Ini baru lagi kena pinggang nih, pakai korset nih. Duduknya hati-hati, dirinya hati-hati. Tapi kalau megang duit dibagi, jangan lama lagi. Kalau megang duit semangat kuat aneh. Ya udah megang duit diajak berantem manis mau. Makanya orang nggak punya duit yang sok berantem dah, mati lo sama polisi. Kalau megang duit mau berantem nggak apa-apa. Ya polisi mau maju, stop pak. Ini 5 apa rasa ribu lebar nih. Ringkas yang saya hormati, panitia penyelenggara Maulid Nabi kita Muhammad SAW dengan segala upaya yang keras sampai terlaksana acara ini. Yang saya hormati, segenap warga masyarakat Citayam, umumnya, khususnya di lingkungan Masjid An-Najah ini berada, yang saya cari tahu dari mana Anda panitia dapat dana ini dan itu, alhamdulillah dari warga masyarakat Citayam secara umum, khususnya orang-orang yang ada masih di bawah bimbingan Maulid Nasri dan tetangga-tetangga yang meskipun belum terlibat langsung di pengajian, tapi mereka mengadukan bantuannya. Terima kasih buat Anda sekalian.
Yang kami hormati, kaum bapak, kaum ibu, muda remaja, yang alhamdulillah heran, nggak ada bosan-bosannya maulid. Itu yang jadi guru ya bingung. Ini kok maulid banyak orang pengajian kan? Ada. Itu tipu daya setan yang naudzubillah nasallallahu. Itu tipu daya iblis jago. Jago tipu daya iblis. Jago itu. Jago. Luar biasa. Ambil ilmu yang wajib, ambil ilmu yang membahagiakan Anda dalam kehidupan di alam dunia sampai wafat. Anda nggak tertarik. Tapi ambil makan nasi, biasa lah. Ini nggak bosan dari orang makan nasi. Nggak bosan dari orang makan nasi. Ya, tapi bosan nggak? Ya gue sih kagak. Hebat iblis ya, iblis setan lanatullah alaih. Jago iblis setan. Saya pelajari ya Rob, ada apa nih, ada apa. Kok orang ame maulid, mi'raj yang terkaitannya ame makan, gemas. Jangan kan orang Jakarta, orang Cirebon ya datang di maulid. Jadi apa? Dari laparnya itu. Bisa dengar. Tapi kalau majelis ilmu yang sumber keberkahan, tempat ridha Allah Ta'ala, tempat ridha Rasulullah SAW, tidak tertarik orang. Tapi yang kaitannya dengan mulut perut nomor satu. Wah, saya pelajari puluhan tahun, semua saya nahan. Karena saya tahu, saya nggak bicarakan. Karena saya tahu, saya nggak hina. Saya benahi pelan-pelan. Dari semua cara yang saya terapkan, satu kelemahan kita, melihat tidak mengerti tata cara ibadah yang baik dan benar. Sembahyang kagak bisa, wudhu kagak bisa, arti nggak bisa dilaksanakan tanpa ilmu. Gagallah kesolehan yang Anda laksanakan. Tuh penyebabnya itu, tidak lainnya. Dan ini singkat Bismillahirrahmanirrahim. Berkata salah seorang wanita solehah, tanpa harus saya ceritakan model-modelnya, kasih tahu doang. Kalau pemberitahuan ini tidak juga mengubah hati pikiran kita untuk segera kembali sebelum Anda dikuasai oleh musuh-musuh negara, musuh Allah Ta'ala, musuh Islam itu sendiri. Selamat jalan. Wanita solehah berkata, kalau mau bahagia hidup, arti bahagia hidup bukan dengan harta nomor 10. Bahagia hidup karena kita orang beriman, punya Tuhan, punya Nabi. Kebahagiaan hidup kita ada hubungannya sama Allah Ta'ala, ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Gak ada orang dianggap kekayaannya hebat, dia bahagia. Sementara kalau dia orang bertuhan, gak punya hubungan kepada Allah Ta'ala, itu dusta. Makanya saya dari kecil gak pernah tuh bersenyum pada orang kaya. Ngaji, syawab, maafin. Dari kecil nggak pernah tuh mandang-mandang kekayaan orang, kita kepengen kayak dia. Haram ya Allah, maafin. Nggak ada. Kebahagiaan kita sebagai muslim-muslimat, laki dan atau perempuan, kalau kita betul muslim-muslimat, kaitannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kalau dia nggak ada hubungannya dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, artinya nggak ada hubungannya, nggak ada hal yang mengkaitkan dirinya sebagai orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu ada agamanya, berarti ada hukum yang diketahui dan wajib diketahui untuk dia jalani kewajiban dia kepada agamanya. Paham ke ilmu? Bahasa saya bahasa ilmu ya. Dengar, orang bodoh mikir. Makanya saya ajarin ilmu tiap waktu. Bahasa saya bahasa ilmu. Waktu nggak memungkinkan, Pak. Masih mau terus nggak, Pak? Masih mau terus nggak? Terus. Yang muda remajanya masih mau terus nggak? Terus. Jawabannya 60 orang. Numpang nanya, masih mau terus nggak? Terus. Tidak, begitu gue udah capek nih. Paling enak bergaul sama orang Citayam, sama orang Bambon. Udah paling enak deh, Bambon, Citayam. Saya hidup dari orang Bambon, orang Citayam. Saya bisa bertahan di Al-Busro, ya, 24 tahun, 26 tahun. Saya kan nggak betah di Citayam. Jadi betah sama orang Citayam. Tinggal di Al-Busro 26 tahun sampai sekarang, 24 sampai 26 tahun. Gara-gara orang Citayam enak itu lucu-lucu. Dikatain ketawa, dimintain buang muka. Orang Citayam lucu-lucu, jadi saya betah tuh. Tanya Haji Mas Hamim, perempuan mana yang demen Haji Mas Hamim? Ya, iya, saya oh, kayak molen. Yang bikin saya betah itu orangnya enak, diajak ngomong baik, dikasarin, diajarin. Cara apa? Dia berasa. Nah, Habib kasar mulutnya, tapi baik. Gue diajarin, gue dituntun, gue dikasih doa, gue diomelin, gue diarahin. Bener ini. Tuh nerimanya orang Citayam hebatnya begitu.
Itu Citayam dulu. Citayam sekarang mesti diawali lagi. Sebagaimana perbuatan orang berilmu masa lalu. Caranya satu, kata orang soleh, perempuan soleh bilang, kalau tadi Anda bilang, Anda betah di Citayam, kan orang Citayam lucu. Nggak ada orang lucu ngeselin kita. Tidak ada orang lucu ngeselin. Tahu ngeselin Betawi ngeselin. Orang Citayam ngomong ngeselin apa sih? Bek. Sama Bek. Lo yang ngeselin Bek. Ada. Kelihatan makan ikan sabu-sabu. Pak, Bapak, Ibu remaja, saya tanya, Anda saya diri, Anda kira nggak? Jawab setan. Saya diri nih begini ngomong, Anda kira nggak? Itu kunci pertama. Tuh kunci pertama dapat ridho Allah Taala begitu. Tuh kunci pertama dapat ridho Allah Taala tuh begitu. Kata wanita soleh berkata, Al-Aish fi liqa'i man syaraha sadrak bi liqa'i. Al-Aish fi liqa' man syaraha sadrak bi liqa'i. Hidup itu punya makna. Hidup itu punya arti, punya makna, punya arti. Berarti lo hidup ada artinya. Bukan kayak gembel. Dari pagi nyari makan, pulang malam nyari makan, tidur, bangun lagi. Ya ini binatang namanya. Agama nggak menghendaki itu. Kau mengkhuluk Allah Ta'ala, kau pencipta Rasulullah, kau menurut ajaran Rasulullah, mesti punya hidupmu, mesti punya arti. Kapan hidup itu punya makna? Ketika engkau bertemu dengan seseorang yang memberikan kegembiraan hati pada kamu, membuka hati pikiran kamu kepada hal yang lebih baik dari apa yang kau jalani pada saat sekarang ini. Amin basyirmu. Kapan hidup itu punya makna? Kapan hidup punya arti? Apabila kamu bertemu dengan seseorang yang orang itu bisa memberikan sentuhan kegembiraan hati pikiran kamu. Anda tadi kan dari saya datang diam, ngobrol, tegang, rokok, mandang matahari, kan orang goblok. Siur lo, kena katarak. Merokok liatin matahari, kok matahari terang banget. Ya ciri-ciri orang nggak megang duit. Matahari dilihatin. Kapan hidup kita punya makna? Ketika kita berjumpa dengan seseorang siapapun dia yang dia bisa memberikan sentuhan kegembiraan kita punya hati dan pikiran. Ini kita sama wali Allah ente. Kapan hidup itu punya makna? Ketika kita, tadi saya dan Anda, saya gembira dengan Anda gembira dengan saya. Satu sifat keridhaan Allah Ta'ala akan kau dapati dalam pelaksanaan kehidupan yang kau jalani pada pagi hari ini. Dan seterusnya. Satu, kalau ketemu orang itu bisa ngegilangin kita. Pikiran susah, pikiran sumpah, pikiran ini ketemu, alhamdulillah. Girang yang dia punya hati, terbuka pikiran. Satu, pegang itu orang model begitu. Kedua, orang itu bisa memberikan arahan. Orang itu bisa memberikan arahan, tuntunan, ajaran yang menjadikan kita tahu kewajiban kita kepada agama kita sendiri. Amin. Girang, tapi dia bisa ngasih jalan sama kita. Berapa yang anjing babi iblis-iblis menggirangkan hati pikiran kita sesaat, tapi nggak membawa kita kepada kesadaran dalam beragama. Amin demo. Iblis namanya itu iblis ngegirangin, tapi nggak ngasih jalan kepada kesadaran kita dalam beragama. Itu iblis, itu orang laknat. Paham itu ilmu? Lihat TV, hancur rumah tangga lo gara-gara nonton gituan. Wah, pada nggak paham, nggak udah ada capek dah. Gue terusin percuma, lu ngamin TN duit lu nggak ngasih. Walaupun itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.